Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kayaknya semuanya kayak kurang fokus ya Bu ya. Tapi sebelum kita membahas ini, kita mau buka dulu dengan doa. Sebelumnya siapa sih yang mau bawa doa? Kepada Joy, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Joy. Untuk melatih kefokusan kita, Ibu ada ice breaking sedikit nih. Jadi kalau Ibu bilang pagi, semuanya tepuk sekali. Kalau Ibu bilang siang, semuanya tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, semuanya senyap. Gak ada yang tepuk tangan. Bisa? Bisa, Bu. Kita coba. Pagi, siang, malam. Halo, siapa itu? Ulang lagi. Pagi, siang, malam. Ada yang salah. Oke. Lanjut ya. Dimohon untuk fokus semuanya ya. Nah, topik klasikal kita pada pagi hari ini tuh tidak terbiasa menabung. Siapa nih adik-adik yang sering boros, tidak bisa menabung? Aku. Banyak ya. Ini kalau boleh tahu nih, nanti bolehlah dijelaskan kenapa tidak bisa atau tidak konsisten untuk menabung ya. Nah, tujuan pembelajaran kita membahas topik itu karena yang pertama, adik-adik bisa tahu apa itu menabung. Yang kedua, adik-adik bisa menyebutkan apa sih manfaat dari kita menabung. Nah, yang ketiga itu, adik-adik bisa termotivasi untuk bisa memulai menabung di rumah ataupun di sekolah. Nah, sebelumnya itu Ibu ada pertanyaan tematik nih. Ibu ada sedikit cerita pendek nih. Nanti Ibu tanya kepada nanti adik-adik jawab ya. Nah, cerita pendeknya ini, Dika suka jajan setiap hari, tetapi dia tidak pernah menabung. Saat tabungannya kosong, dia tidak bisa membeli alat tulis yang ia inginkan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pernah seperti Dika? Saya, Bu. Banyak ya. Nah, yang sudah tuh apa yang terjadi kalau kita tidak terbiasa menabung? Ada yang mau menjawab? Kepada Sri? Baik, Bu. Jadi kalau kita nggak terbiasa menabung itu, keinginan kita nggak bisa kita wujudkan. Baik. Selanjutnya ada lagi, kepada Mutiara? Jadi boros. Jadi boros. Jadi kita nggak bisa menabung ya. Ada lagi kepada Ulan? Terima kasih, Bu. Menurut saya kita jadi nggak punya simpanan, sehingga kalau misalnya kita pengen apa bisa belinya. Om cari om. Ya, jadi bingung ya kalau udah habis uang. Selanjutnya ada lagi kepada Vika. Kena marah orang tua, Bu. Baik, bagus sekali ya tanggapannya ya. Selanjutnya itu, nah ini Ibu ada sedikit pengertian menabung biar adik-adik lebih paham apa sih itu menabung. Nah, menabung itu adalah menyimpan uang sedikit demi sedikit supaya uang kita itu bisa digunakan saat kita membutuhkannya nanti. Nah, selanjutnya menabung itu adalah menyimpan uang di tempat aman seperti celengan, tabungan, sekolah agar bisa dipakai di waktu penting. Nah, terakhir menabung itu adalah cara kita untuk menjaga uang kita supaya tidak cepat habis yang seperti dibilangnya oleh Ulan tadi ya. Nah, ada pun manfaat menabung. Sebelum itu, nah menurut adik-adik, dari pengertian menabung ini, apa sih manfaat yang kita tumbuhkan atau yang kita dapatkan setelah kita menabung nanti? Ada yang tahu manfaatnya? Kepada Sri? Jadi banyak uang, Bu. Jadi banyak uang. Selanjutnya kepada Joy? Kita kaya, Bu. Kita kaya ya. Kepada Widya? Bisa beli baju baru, Bu. Iya betul. Selain baju baru, kita juga bisa beli barang-barang yang kita butuhkan. Selanjutnya kepada Mutiara? Bisa mengatur keuangan, Bu. Keuangan. Ada lagi? Baik, terima kasih tanggapan-tanggapannya yang luar biasa ya. Nah, di sini Ibu ada sedikit menguraikan tentang manfaat menabung. Nah, menabung itu manfaatnya, uang kita bisa terkumpul untuk membeli barang yang bermanfaat seperti yang Widya bilang tadi, bisa beli baju baru ya. Selanjutnya, melatih kita untuk tidak boros. Nah, tadi itu tanggapan dari Sri. Terusnya membuat kita menjadi anak yang lebih sabar dan disiplin. Karena menabung, kita bisa membuat target pencapaian kita, apa yang mau kita, apa barang wishlist kita, apa barang yang kita inginkan.
Nah, ini tuh membantu orang tua jika diperlukan. Nah, membantu orang tua ini adalah artinya kita menjadi meringankan sedikit beban orang tua ya. Misalnya kita mau beli buku, jadi kita tidak usah minta ke orang tua lagi. Nah, ada pun dampak jika kita tidak menabung itu, ada yang mau bertanggapan nggak tentang dampak? Kalau kita itu tidak terbiasa menabung itu apa aja dampak-dampaknya? Ada yang ingin berpendapat kepada Devi? Gak punya simpanan kalau lagi butuh sesuatu. Tuh, ada lagi adik-adik? Kepada Jessica? Jadi anak yang boros ibu. Jadi anak yang boros. Ada lagi adik-adik? Ya, nah betul sekali. Dampak-dampak jika kita tidak terbiasa menabung itu, uang cepat habis, tidak ada simpanan saat dibutuhkan, jadi kita merepotkan orang tua kita, minta-minta itu ya. Terus tidak terbiasa, tidak bisa membeli barang yang diinginkan, menjadi anak yang boros. Terus kita tidak bisa belajar sabar dan disiplin untuk menabung. Nah, dari dampaknya itu, dari dampak yang teman adik-adik uraikan tadi atau adik sebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa ibu berikan agar adik-adik itu bisa rajin menabung. Yang pertama itu menggunakan celengan sendiri. Adik-adik itu bisa menggunakan celengan sendiri. Kalau adik-adik merasa malas untuk menabung, adik-adik bisa menghias sedikit celengannya biar termotivasi untuk menabung. Tentunya sisihkan uang jajan sedikit demi sedikit. Nah, bisa dari uang gope aja itu bisa sehari bisa menjadi lama bisa jadi bukit ya. Terus punya tujuan menabung. Nah, kita bisa menulis dan seperti ini tuh dia nulis apa aja tujuan dari dia menabung itu, misalnya mau beli buku, mau beli perlengkapan sekolah, mau beli baju. Nah, kita bisa bikin tujuan menabungnya. Terus ajak teman untuk menabung bersama. Nah, biasanya adik-adik ini kan punya teman dekat ya biasanya. Nah, biasanya biar kita sendiri tuh lebih termotivasi untuk menabung. Biasanya itu kita bisa ajak teman kita, ayolah nabung, biar kita bisa beli baju couple misalnya gitu, biar kita bisa beli penghapus couple gitu ya. Misalnya buat papan target tabungan. Nah, buat papan target tabungan ini misalnya targetnya berapa yang ingin dicapai, misalnya 50.000, misalnya 100.000 atau berapa gitu ya. Selanjutnya ini ada komitmen. Nah, setelah adik-adik mempelajari atau ibu telah memberikan sebuah layanan kasih hal yang berjudul tidak terbiasa menabung tadi, ada yang mau berkomitmen nggak? Mau. Kalau kepada adik-adik, apa aja nih komitmen setelah kita belajar layanan kasih kali ini? Pada Devi? Setelah ini saya mau rajin menabung Bu, supaya saya beli barang-barang yang saya mau tidak ada jajanan enak. Baik, selanjutnya kepada Widya. Ibu, setelah bagian bimbingan ini saya akan rajin menabung karena bentar lagi mau Natal, saya mau beli gaun couple Bu. Baik, bentar lagi mau Natal ya. Selanjutnya ada lagi. Baik, terima kasih ya buat komitmen-komitmennya. Semoga bisa terrealisasikan ya, bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, di sini Ibu ada kata-kata yang mungkin bisa semuanya mengisi ya. Bisa Bu. Ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Mulai hari ini aku berjanji untuk belajar menabung dengan rajin supaya bisa membeli barang yang aku butuhkan dan belajar tidak boros. Terima kasih atas semua komitmennya. Semoga diterapkan ya. Pulang dari layanan kasih kali ini. Nah, sekianlah layanan kasih kita pada pagi hari ini. Karena kita tadi memulai dengan doa, mari kita menutupnya juga dengan doa. Kepada adik-adik ada yang kepada sendiri. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelum kita pulang teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai rumah ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Resti. Nah, sebelum kita bubar, tadi Ibu kan telah membagikan lembar LKPD kepada adik-adik semuanya. Mohon diisi dan nanti dikembalikan lagi kepada Ibu ya. Ya, Bu. Jadi kita boleh pulang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu.